kami akan menjelaskan tentang viskositas dan rheologi. Yang pertama itu ada viskositas. Viskositas adalah suatu cara untuk menyatakan daya tahan dari aliran yang diberikan oleh suatu cairan. Viskositas diartikan pula sebagai penolakan dalam cairan atau fluida kepada aliran dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur gesekan fluida. Alat pengukur viskositas disebut juga viskometer. Prinsip viskometer, semakin cepat cairan mengalir dalam pipa kapiler, maka viskositasnya rendah, dan semakin lambat cairan mengalir, maka viskositasnya tinggi. Viskositas berhubungan erat dengan rheologi, atau sifat alir suatu zat. Viskositas zat cair turun dengan naiknya suhu. Viskositas gas berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama yaitu tekanan viskositas cairan naik searah dengan kenaikan tekanan, sedangkan gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Yang kedua, temperatur pemanasan zat cair menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi, sehingga gaya interaksi melemah dan menurunkan viskositas cairan. Yang ketiga, adanya zat lain penambahan bahan suspensi akan menaikkan viskositas. Penambahan gula pada air atau penambahan air pada campuran gliserin dan minyak akan menjadikan viskositasnya menurun. Yang keempat, berat molekul seperti laju aliran alkohol cepat. Larutan minyak laju alirannya lambat dan kekentalannya tinggi. Yang kelima, berat molekul jika ikatan rangkap banyak maka viskositas akan naik. Dan yang keenam, kekuatan antar molekul viskositas air dengan adanya ikatan hidrogen, viskositas CPO dengan gugus OH pada trigliserida naik pada keadaan yang sama. Berikutnya, peranan viskositas di bidang farmasi. Viskositas dapat mempengaruhi dan juga berperan pada formulasi sediaan-sediaan farmasi. Contohnya pada sediaan suspensi tidak boleh terlalu kental atau viskositas tinggi, sehingga menyebabkan suspensi tidak bisa dikocok. Hal ini dapat menyebabkan distribusi zat aktif tidak merata pada seluruh cairan dan juga akan mengalami kesulitan pada saat penuangan. Contoh lain untuk sediaan mata, viskositas dinaikkan untuk membantu menahan obat pada jaringan sehingga menambah efektivitas terapinya. Beberapa jenis viskometer. 1. Viskometer Brockfield. Bahan harus diam di dalam wadah sementara poros bergerak sambil direndam dalam cairan dengan kecepatan tertentu. Semakin kuat putaran, semakin tinggi viskositasnya sehingga hambatan semakin besar. Yang kedua, viskometer Oswald. Diukur waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah cairan untuk mengalir dalam pipa kapiler. Yang ketiga, viskometer Hofler. Diukur waktu yang diperlukan oleh sebuah bola untuk melewati cairan pada jarak atau tinggi tertentu yang dipengaruhi oleh gravitasi. Yang keempat, viskometer cup and bob. Sampel digeser dalam ruangan antar dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup di mana bob masuk persis di tengah. Yang kelima, viskometer pan and plate. Adalah sampel disimpan di tengah-tengah papan kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Berikutnya, macam-macam viskositas. Pertama, viskositas dinamik, yaitu rasio antara shear stress dan shear rate. Viskositas dinamik disebut juga koefisien viskositas. 2. Viskositas kinematik, yaitu viskositas dinamik dibagi menjadi densitasnya. Viskositas ini dinyatakan dalam satuan Stokes pada CGS dan m²/S pada SI. Ketiga, viskositas relatif dan spesifik. Pada pengukuran viskositas suatu emulsi atau suspensi biasanya dilakukan dengan membandingkannya dengan larutan murni. Untuk mengukur besarnya viskositas menggunakan alat viskometer. Berbagai tipe viskometer dikelompokkan menurut prinsip kerjanya. Berikutnya, rheologi. Pengertian tentang rheologi. Rheologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran zat cair dan deformasi zat padat. Rheologi erat kaitannya dengan viskositas dalam bidang farmasi. Yang kedua, prinsip-prinsip rheologi diaplikasikan dalam pembuatan krim, suspensi, emulsi, lotion, pasta, penyalut tablet, dan lain-lain. Rheologi juga meliputi pencampuran aliran dari bahan, penuangan, pengeluaran dari tap, atau pelewatan dari jarum suntik. Yang ketiga,
Reologi dari suatu zat tertentu dapat mempengaruhi penerimaan obat bagi pasien, stabilitas fisika obat, bahkan kesediaan hayati dalam tubuh, sehingga viskositas telah terbukti dapat mempengaruhi laju atau absorpsi obat dalam tubuh. Tipe aliran dan deformasi. 1. Sistem Newton. Sifat aliran secara kuantitatif oleh Newton. Semakin besar viskositas suatu cairan, semakin besar pula gaya persatuan tuas atau tegangan permukaan yang diperoleh untuk menghasilkan suatu laju geser. Yang kedua, sistem non-Newton. Viskositasnya tidak mengikuti hukum Newton, contohnya dispersi, heterogen, cairan, dan padatan seperti larutan koloid, emulsi, suspensi, cairan, salep, dan produk-produk serupa. Cairan yang sifat alirnya tidak dipengaruhi waktu. Yang pertama, plastis. Artinya kurvanya tidak melewati titik 0,0 tapi memotong sumbu tegangan geser yang dikenal yield volume atau flokulasi. Contoh aliran ini yaitu suspensi terflokulasi, yaitu suspensi yang ukuran partikel besar sehingga bila mengendap tidak terbentuk endapan yang rapat dan bila dikocok akan segera terdispersi dalam pembawanya. Yang kedua, pseudoplastis. Dispersi cair dari gom alam dan sintesis Na-alginat, metilselulosa, NaCMC dimulai dari titik 0,0 mendekati titik asal pada laju gom yang rendah. Yang ketiga, dilatan. Kandungan zat padat yang tinggi 50%, peningkatan tahanan untuk mengalir dengan meningkatnya laju geser. Viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear, contoh salad dan pasta, karena butuh tekanannya lebih besar untuk mengeluarkan dari wadah. Dan yang berikutnya, reologi bergantung waktu. Pertama, peak strotopik. Gejala yang menunjukkan adanya pemecahan struktur yang tidak terbentuk kembali dengan segera jika tegangan tidak dihilangkan atau dikurangi. Kedua, antitikoskopik, karena meningkatnya frekuensi tumbukan dan partikel yang terdispersi yang kemudian membentuk gumpalan. Akibat adanya laju geser sehingga terjadi peningkatan viskositas. Kedua, reopeksi, gejala yang menunjukkan bahwa suatu gal jika diaduk perlahan bila diberi geseran daripada jika dibiarkan tanpa pengadukan. Pentingnya melakukan uji reologi. Pertama, untuk mengetahui sifat dasar sistem. Kedua, pengendalian kualitas bahan baku dan produk akhir. Ketiga, untuk mengetahui alat apa yang digunakan dalam proses formulasi. Keempat, sebagai indikator stabilitas dan waktu simpan produk. Peran reologi di bidang farmasi. Reologi sangat penting dalam farmasi karena penerapan dan perannya dalam formulasi dan analisis dari produk-produk farmasi seperti emulsi, pasta, supositoria, dan penyaluran tablet yang menyangkut stabilitas, keseragaman dosis, dan keanekaan hasil produksi. Misalnya, pabrik pembuat krim kosmetik, pasta, dan lotion harus mampu menghasilkan suatu produk yang mempunyai konsistensi dan kelembutan yang dapat diterima oleh konsumen. Selain itu, prinsip reologi digunakan juga untuk karakterisasi produksi sediaan farmasi sebagai penjamin kualitas yang sama untuk setiap bat.